Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan berbagi kepada Anda. Saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana caranya untuk membuat program tambah data ke dalam database MySQL dengan menggunakan program PHP dan editornya adalah Dreamweaver ya. Jadi apabila Anda sebelumnya sudah pernah melihat atau mempelajari video dari kami yang saya buat ya, sebelumnya kami sudah banyak membuat video tentang sistem informasi data akademik. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana caranya untuk membuat program simpan data ya, simpan atau tambah data ya. Oke. Nah, artikel video ini adalah bagian nanti konsepnya adalah diambil dari sistem informasi akademik ya, seperti itu. Nah, di sini saya itu menggunakan SAMPP ya, servernya adalah menggunakan SAMPP 1.8. Kemudian editornya saya menggunakan Dreamweaver versi 8 dan juga saya juga menginstal Dreamweaver versi CS 6 ya. Jadi Anda bisa mengikuti kami atau Anda juga bisa menginstal sesuai dengan paket yang Anda miliki di komputer ya. Baik ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Gunafit Nugroho. Saya adalah penulis buku dan programmer dari beberapa situs ini ya. Buku-buku saya sudah terbit di banyak penerbit. Salah satunya adalah Alex Media Komputindo, Alif Media dan juga Gava Media, dan masih ada beberapa buku yang kami terbitkan pada penerbit-penerbit nasional lain. Silahkan Anda ke Gramedia jika ingin mencari buku-buku dari saya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah relasi tabel yang akan kita pelajari nanti ya. Jadi relasi tabel ini pada video yang lalu saya sudah pernah membuatnya. Jadi bagaimana caranya membuat database seperti ini, kemudian mengisi datanya ya. Tetapi nanti di dalam video ini saya juga masih akan menyinggung ya, masih akan mengulas sedikit sehingga Anda tidak kebingungan saat mempraktekkan video dari saya ini. Nah, nanti dalam video ini selama kurang lebih 1 jam ke depan saya ajarkan bagaimana caranya untuk membuat program tambah data khususnya untuk data pelajaran dan data siswa ya. Jadi untuk data nilai nanti mungkin ada video berikutnya ya. Iya, seperti itu. Jadi relasinya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, baik. Nah, sekarang tugas Anda adalah mempersiapkan database baru ya. Nah, jika Anda sudah pernah melihat video yang lalu, maka database ini sudah ada mungkin ya. Tetapi ini akan saya ulas lagi ya. Jadi Anda bisa mempraktekkan ulang dari materi video ini ya. Nah, sebelumnya Anda harus menjalankan server SAMPP dulu ya. Jangan lupa nanti tidak bisa digunakan ya. Nah, di sini saya sudah menginstal SAMPP. Saya klik 2 kali kemudian jalan ya. Di sini diklik start ya. Start sampai di sini terlihat warna hijau. Nah, ini awalnya sebelum saya start seperti ini. Nah, ini diklik start gini. Jadi Apache dan MySQL-nya di start, diklik start ya, start atau start. Nah, nanti sampai di sini tertulis stop. Artinya dia sudah berjalan ya. Dan ini tidak boleh diklik stop ya. Udah biarkan seperti itu aja. Oke, ditutup ya. Saya tutup. Nah, oke. Kita kembali ke browser ya. Baik, langsung saja ya. Untuk membuat database baru, misalnya sekolah DB ini, jadi nanti databasenya adalah untuk mengcover ini ya. Jadi tabel siswa, nilai dan pelajaran ya. Nah, di sini saya sudah menjalankan browser Firefox ya. Anda bisa menjalankan browser Internet Explorer atau mungkin browser Google Chrome ya. Baik, sekarang ini browsernya sudah saya jalankan. Anda bisa menjalankan lagi di sini, diklik ya, ini seperti itu.
Nah, seperti ini ya. Tapi saya tadi sudah menjalankan ya. Nah, seperti ini tadi sudah saya jalankan. Saya tinggal nambah tab baru. Saya akan mengakses halaman php-myadmin ya. Localhost php-myadmin. Jadi php-myadmin adalah tools aplikasi berbasis web yang dipakai untuk mengelola database MySQL server ya. Nah, php-myadmin ini sudah ada sejak Anda menginstal SAM-pp ya. Jadi kalau Anda sudah menginstal paket SAM, maka php-myadmin sudah tersedia. Tool ini bisa dipakai untuk mengakses database MySQL. Baik ya, kita lanjut ya. Sekarang database yang akan kita buat adalah SekolahDB. Caranya, masuk ke php-myadmin, kemudian klik database, masukkan nama databasenya, misalnya ya, misalnya seperti ini ya. Kalau mau disambung juga bisa seperti ini. Kalau mau dipisah harus pakai tanda garis bawah seperti ini. Kemudian saya klik create. Ya, sekarang database SekolahDB sudah ada. Untuk membuat tabel seperti ini, maka Anda setelah membuat database maka harus masuk ke database tersebut. Sekarang nama databasenya SekolahDB, saya klik ya, klik. Nah, sekarang sudah masuk. Sekarang pertama kita akan membuat selanjutnya ya. Ini sekarang databasenya sudah terbuat. Nah, sekarang kita akan membuat tabel data untuk pelajaran dan siswa ya. Nah, tabel pelajaran itu seperti ini ya. Struktur datanya ada 2 kolom. Kode pelajaran sebagai kunci primer, nih ada keterangannya. Nah, nama pelajaran, jadi ada 2 kolom. Oke, kembali ke php-myadmin. Nah, di sini saya klik nama databasenya SekolahDB, kemudian di sini form untuk membuat tabel baru, misalnya pelajaran 2 kolom. Oke, saya klik go. Nah, di sini adalah saya bisa memasukkan struktur data dari tabel pelajaran, kode pelajaran, di sini nama, kemudian kode pelajaran tadi dibuat kunci primer ya, atau primary key, maka saya di sini tipe datanya karakter. Saya klik di sini, kemudian saya dari keyboard tekan C, maka secara otomatis akan terpilih ke karakter. Nah, ini. Misalnya panjang datanya 3. Sebagai kunci primer di sini dipilih primary key ya. Ingat ini ya. Kemudian nama pelajaran saya pilih varchar ya, karena karakter bentuknya juga. Tapi panjang datanya tidak menentu ya. Nah, di sini saya tulis 100. Nah, di sini tipe penyimpanannya saya pilih MyISAM. Oke, sudah bisa diikuti ya. Oke, kalau sekarang klik tombol save. Ya. Baik, sekarang sudah ya. Nah, tabel pelajaran sudah dibuat. Selanjutnya adalah sekarang kita akan membuat tabel siswa. Ada berapa kolom di sini? 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7. Oke, Anda sudah bisa ya membuat tabel siswa sebanyak 7 kolom? Belum bisa? Tadi sudah masih lupa. Oke. Sekarang klik lagi nama databasenya di sini, SekolahDB. Ini formnya terbuka lagi. Masukkan nama tabel barunya, misalnya siswa. Banyak kolomnya 7. Klik go. Iya, ini tampilannya ya. Misalnya kita lihat lagi, kembali ke sini. Saya yang sudah ada. Jadi tadi relasinya, nah di sini maaf ya, jadi halaman ini hanya untuk memudahkan kami dalam mengajarkan Anda. Jadi saya buat dalam bentuk file web ya, sehingga saya tidak keluar dari area browser ya. Sebetulnya konsentrasi kita hanya di sini, dan di sini adalah untuk petunjuknya ya. Nah, ini Anda nanti konsentrasinya di sini saja ya, di php-myadmin saja. Ada kode siswa, nama, NIS, kelamin, agama, alamat, nomor telepon. Baik, kembali ke php-myadmin. Nah, di sini formnya tadi udah terbentuk ya. Kode siswa. Sini nama siswa.
Ini misalnya NIS kelamin, itu jenis kelamin, agama, alamat, nomor telepon ya. Kode siswa akan dibuat sebagai kunci primer, maka kita pilih karakter ya, char. Banyaknya data misalnya 4. Nama siswa varchar ya, 100. Kemudian NIS varchar juga ya, misalnya 10. Maksimal 10 karakter. Kelamin kita char juga aja ya. Char nanti kelamin kita akan membuatnya misalnya P untuk perempuan dan L untuk laki-laki. Jadi di sini char 1 aja ya. Panjang dari satu karakter ya. Agama misalnya kita pilih varchar 20. Alamat kita pilih juga varchar 100 misalnya. Nomor telepon kita pilih juga misalnya varchar misalnya 20 ya. Oke. Selanjutnya kode siswa jangan lupa, kalau kita ingin menjadikannya sebagai kunci utama atau kunci primer, maka di sini dipilih primary ya, seperti itu. Oke, kemudian kita pilih tipe data penyimpanannya MyISAM. Oke, sudah ya, ini bisa diperhatikan, Anda bisa mengikutinya ya. Oke, setelah selesai tinggal klik save. Nah, sekarang tabel siswa sudah ada. Nah, itu sudah ada ya. Pelajaran juga sudah ada. Nah, sekarang pelajarannya apa lagi ya? Nah, sekarang giliran kita melangkah ke membuat program simpan data pelajaran. Jadi, setelah database dan data sudah berhasil dibuat, database sekolah DB sudah berhasil dibuat, kemudian tabel data untuk pelajaran juga sudah, siswa juga sudah. Sekarang kita akan bersama-sama belajar membuat program simpan data untuk pelajaran ya. Pelajaran kan datanya paling simpel ya, hanya ada 2 kolom ya. Oke. Nah, dalam membuat program ini kita memerlukan editor Dreamweaver ya. Jadi Anda harus menginstal Dreamweaver. Nah, Anda bisa menggunakan Dreamweaver versi yang Anda miliki di komputer ya. Jadi nggak usah terpaku dengan Dreamweaver yang saya pakai. Nah, di sini saya juga menginstal Dreamweaver CS6 nih, Adobe Dreamweaver. Nah, saya juga menginstal Macromedia Dreamweaver 8. Nah, sejujurnya saya di komputer ataupun di laptop saya sukanya menggunakan Dreamweaver 8 karena lebih ringan ya. Jadi saya hanya memerlukan tool untuk membuat form dan membuat tampilan saja. Jadi saya menggunakan Dreamweaver 8. Anda juga bisa menggunakan Dreamweaver 8. Anda bisa mendownloadnya dari internet ya. Saya klik ya, saya jalankan ya. Anda bisa mendownloadnya dari Google ya, dicari dulu. Dreamweaver 8 sekarang sudah gratis, mungkin bisa didapatkan dengan mudah. Jadi mungkin Anda tidak akan kesulitan untuk mendapatkan Macromedia Dreamweaver ini. Oke, selanjutnya ya, setelah ini Dreamweaver sudah kita jalankan, kita dapat mempersiapkan folder kerja ya. Jadi ini adalah folder SAM kita, SAM saya di laptop saya nih. Di sini di C SAM saya menginstalnya. Jadi folder kerjanya adalah di SAM httdoc ya, seperti ini. Misalnya saya membuat misalnya folder SIA sekolah, misalnya gitu ya. Sistem informasi akademik sekolah. Seperti ini ya. Nah, ini adalah folder kerjanya ya. Nah, baik, sekarang dari Dreamweaver, kembali ke Dreamweaver, membuat dokumen baru. Klik new, kemudian klik sini dynamic, kemudian pilih tipenya PHP ya, create. Nah, langsung disimpan ya, disimpan ini. Nah, masukkan di sini SIA sekolah,
Nah, misalnya tadi apa ya, pelajaran tambah. Nah, gini ya, pelajaran tambah nama filenya, simpan ya. Iya, oke. Nama filenya sudah saya buat ya, pelajaran tambah. Nah, kemudian di sini diedit misalnya tambah data pelajaran ya. Jadi kita sekarang kan proyeknya membuat program tambah data ya, artinya program untuk menyimpan data baru ke dalam tabel database ya. Oke. Nah, setelah disimpan filenya ini, sekarang langkah selanjutnya adalah kita membuat form ya, membuat form. Ya, di sini pilih form. Ya, pilih di sini form. Kemudian saya pilih ini, klik ini icon form. Ya, ini ada garis-garis merah, ini adalah area formnya ya. Kemudian di sini actionnya, biasanya ini sembunyi gini. Nah, tapi diklik di sini. Nah, seperti itu ya. Atau kalau propertiesnya nggak ada, itu dari sini. Nah, ini kan, jadi disembunyikan dari ini window. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang di sini di actionnya ditulis sama dengan nama filenya dia, pelajaran tambah .php. Ditulis pelajaran tambah .php ya. Targetnya dipilih self ya. Ingat ya, ininya harus sama ya, pelajaran tambah .php. Oke. Klik lagi di sini area kosong yang ada bergaris merah ini. Kemudian pilih ini ya, save, atau dari keyboard langsung ditekan Ctrl S. Ya, udah disimpan ya. Jadi biar ininya tersimpan, alamat actionnya ini tersimpan ya. Jangan salah ya, harus diklik simpan ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kerangka tabel ya. Susunan formnya ini nanti kita bungkus ke dalam kerangka tabel ya. Nah, masih ingat ya, data pelajaran, saya akan buka lagi PHP-admin-nya. Data pelajaran itu ada berapa kolom data? 2 ya, jadi kode pelajaran dan nama pelajaran. Oke, sekarang kita masuk lagi ke PHP-admin. Saya akan contohkan membuat kerangka tabel sebanyak 4 baris ya. Misalnya ini, kembali lagi ke sini, ke common ya, dipilih di sini common. Kemudian klik di sini table ini. Nah, di sini banyaknya baris ada 4, kolomnya ada 3 ya. Misalnya di sini lebar datanya misalnya 600 ya pixel misalnya. Dah, biarin seperti ini pixel ya. Bordernya misalnya 0 ya. Nah, seperti itu ya, atau 1 boleh 1 seperti ini. Oke, sudah ya. Saya klik OK. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke, nah di sini saya akan menggabungkan ya, baris pertama ini akan saya gabungkan menjadi satu baris ya, untuk nanti untuk jadikan judul. Caranya Anda klik pada kotak paling kiri, tahan ya, di mouse-nya ditahan, kemudian digeser ke kanan. Nah, seperti ini ya, geser ke kanan. Kemudian klik di kotak yang sudah dipilih ini, klik kanan, kemudian pilih table, kemudian pilih merge ya, di merge, jadi digabungin. Nah, seperti ini ya. Saya batalkan ya, undo, saya klik Ctrl J, saya ulangi lagi, pilih seperti ini. Nah, di sini juga ada toolnya, ini ada ikonnya, sama ini merge juga. Nah, sama ya. Nah, di sini saya tuh bisa menulis judulnya, misalnya tambah data pelajaran ya, seperti itu ya. Ini saya pilih, saya beri efek tebal. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya akan membuat labelnya ya, misalnya di sini kode, kemudian di sini nama pelajaran, seperti itu ya. Nah, ini saya rapikan ke sini, saya geser. Nah, seperti itu ya.
Nah, ini di kotak yang di tengah ini saya kasih titik 2 saja. Nah, seperti itu. Titik 2 ya. Nah, ini saya geser juga ke kiri. Nah, kemudian pada kotak-kotak inilah nanti akan kita tambahkan form isian data ya. Nah, caranya kita kembali ke form lagi. Oke. Saya klik ini. Nah, ini kotak isian untuk field text fillnya. Nah, oke, cancel aja di sini. Seperti ini ya. Ini sudah jadi. Kemudian selanjutnya dikasih nama ya, variabelnya. Misalnya biasanya saya kasih nama txt misalnya kode ya. Maksimalnya adalah 3 karakter. Panjang datanya misalnya 6. Nah, seperti ini ya. Atau kurang panjang nih misalnya 10. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan lagi untuk nama pelajarannya. Saya klik lagi, klik di sini. Kemudian klik ini text fill. Nah, ini cancel aja ya. Nah, di sini saya klik lagi nih. Saya kasih nama txt kecil ya, txt-nya, kemudian nama. Ya, nama pelajaran maksudnya. Maksimal karakternya tadi berapa tuh? 100 ya. Ya, pada saat kita mendesain tabel database-nya tadi panjang datanya 100 ya. Oke, nah di sini saya set misalnya 40 panjangnya ini. Jadi, nah angka 40 ini nanti sesuai dengan nih panjang datanya ini. Jadi, kalau ini kapasitas penyimpanan datanya ya. Bisa di input sebanyak berapa di sini. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan tombol. Nah, ini tombolnya, button. Oke, klik cancel lagi. Nah, ini namanya juga kita buat ya, misalnya btn. Btn itu maksudnya button. Misalnya simpan. Nah, jadi S-nya besar ini. Simpan. btn simpan. Nah, kalau value Anda bisa sembarangan, misalnya simpan data. Nah, misalnya seperti itu. Klik di sini. Nah, hasilnya seperti itu. Kemudian disimpan ya. Anda bisa menekan Ctrl S dari keyboard atau dari sini. S. Oke, ini sekarang desain form untuk tambah data pelajaran sudah selesai ya. Jadi Anda itu mendesainnya ini dari sini ya. Karena tadi kan ada ini halaman ini. Ini ada 3 model halaman nih. Kode, split itu antara kode dan halaman desain. Nah, ini dari halaman desain sini ya. Jadi bukan dari sini. Kalau dari sini nggak bisa, dari desain sini. Nah, seperti itu ya. Kalau dilihat dari halaman kode, maka tampilannya akan seperti ini. Nih ya. Ini adalah kode-kode HTML atau script HTML penyusun dari form ini. Tuh kan mudah kan? Jadi kalau Anda membuat program membuat formnya ini dari Notepad mungkin ya, mungkin Anda harus mengetik sebanyak ini nih. Mungkin Anda akan pusing ya, banyak skripnya. Oke ya. Sekarang formnya sudah selesai. Nah, tugas kita selanjutnya adalah membuat skrip program PHP yang mampu menyimpan data yang kita inputkan dari kotak-kotak ini nanti ke dalam database ini sekolah DB, terutama khususnya ke tabel pelajaran ya. Jadi nanti mau kita adalah apapun data yang kita input di sini, setelah kita klik simpan, maka datanya akan tersimpan ke dalam database sekolah DB. Datanya masuk ke tabel pelajaran ya. Di sini tabel pelajaran belum ada isinya ya. Oke. Kembali ke ini lagi ya, ke Dreamweaver. Nah, untuk bisa membuat skrip program PHP-nya, maka Anda harus masuk ke halaman kode di sini ya. Klik tab kode. Nah, seperti ini. Geser scrollnya
Kita menuju ke atas, di bagian atas ini ya, di enter saja. Nih ya, kita akan membuat skripnya di sini. Oke, kita mulai dari pertama buka tutup PHP. Nah, ini buka tutup PHP, ini buka PHP, ini tutup PHP ya. Oke, kemudian kita dimulai dari membaca tombol ya. Jadi ini tombolnya adalah PTN simpan ya. Itu caranya di sini. Nah, ini kan kelihatan nih PTN simpan name-nya. Ini txt nama, ini txt kode ya. Sama seperti di sini kan. Jadi txt ini. Jadi kalau dari halaman kode itu name ya namanya ya. Itu name-nya apa? Nah, di sini name-nya PTN simpan. Baik, masuk lagi ke halaman kode. Nah, di sini skripnya pertama adalah misalnya gini. Pertama, kita harus membuat koneksi dulu ya. Nah, koneksi ke MySQL. Nah, perintahnya apa? Misalnya gini. Misalnya MySQL connect. Nah, gitu. Seperti ini, localhost. Nah, seperti ini. Oke, silahkan Anda ikuti saya ya, secara perlahan Anda ketik ya. Ini adalah perintah untuk connect ke localhost. Jadi database dan program kita, database MySQL dan program kita, program PHP ini itu satu komputer, jadi satu laptop. Maka di sini saya sebut sebagai localhost. Kemudian kita menggunakan user MySQL-nya adalah root tanpa password ya. Oke, silahkan Anda ketik. Nah, kemudian selanjutnya adalah database-nya adalah sekolah DB ya. Nah, ini. Oke, seperti itu ya. Ini adalah membaca database. Oke, seperti itu ya. Sambil bekerja jangan lupa tangan Anda tekan Ctrl S. Jadi sambil menyimpan. Oke. Jadi di sini adalah perintah untuk connect ke MySQL dengan keberadaan MySQL ada di localhost, usernya root. Nah, ini adalah perintah untuk mengaktifkan atau membaca database. Database-nya adalah sekolah DB ya. Saya buka lagi PHP admin-nya. Ini database-nya adalah sekolah DB. Nah, ini koneksi DB adalah dari sini. Nah, ini adalah pesan jika nanti gagal ya. Oke, sudah selesai ya koneksinya. Oke. Nah, selanjutnya adalah saya akan membuat program untuk membaca variabel form ya. Variabel form itu salah satunya ini ya. Dalam arti kalau dari sini, lihat dari sini adalah ini. Seperti itu ya. Oke, kembali ke halaman kode. Pertama seperti ini. PTN simpan. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam membuat program, kalau Anda mau membuat buka kurawal, maka diakhiri langsung buka tutup kurawal, nanti tinggal di enter gini. Nah, seperti ini.
Nah, ini adalah fungsinya untuk membaca tombol simpan. Nah, saya kasih keterangan ya. Nah, pada saat tombol simpan diklik, kan tombol simpan variabelnya adalah btn simpan ya. Name-nya adalah btn simpan. Nih. Jadi pada saat diklik ini cara membacanya seperti ini. If is set seperti ini. Silahkan Anda ketik. Nah, selanjutnya di sini kita akan membaca variabel form isian data, kotak masukan, yaitu txt kode ini ya. Saya copy aja di sini. Nah, caranya begini. Saya kasih keterangan ya. Membaca form input misalnya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini membaca form input dengan name-nya txt kode. Kemudian ini nama. Silahkan sambil diikuti ya. Misalnya seperti ini ya. Oke, sudah ya. Nah, ini sudah kan? Sudah bisa membaca name txt kode dan txt name, txt nama ya. Ini variabel penyimpanannya sama, saya samakan saja. Ini samain sini, ini samain sini ya. Kemudian saya akan membuat validasi. Membuat validasi data. Nah, if txt kode sama berisi kosong, nah gini, maka nah ini langsung ya, saya langsung kurung kurawal ini echo misalnya data kode belum diisi, silahkan diperbaiki. Nah, itu ya. Nah, ini else if lagi. Nah, ini txt nama sama dengan kosong, maka nah ini kurung kurawalnya seperti ini lagi, maka echo data nama pelajaran belum diisi, silahkan dilengkapi misalnya. Oke. Nah, validasi pemeriksaan untuk data kode ini jika kode berisi data kosong, maka ini kan maka tampilkan pesan data kode belum diisi. Jika tidak, nah, atau yang lain, jika nama berisi data kosong, ini data kosong, maka ya ini seperti ini ya. Nah, karena di dalam form ini hanya ada dua inputan ya di sini, dua inputan di sini, maka validasinya hanya cukup dua saja. Maka di sini terakhir adalah else. Nah, gini ya. Oke, sama. Nah, di sini baru nih script simpan data. Nah, sekarang di sini baru script simpan data karena di atas sudah tidak ada validasi lagi. Ya. Nah, scriptnya adalah seperti ini contohnya. Misalnya ini MySQL. MySQL ini adalah variabel aja ya. Nah, seperti ini saya cara menulisnya seperti ini. Perintah untuk menyimpan data ke dalam tabel adalah insert into, nama tabelnya misalnya pelajaran, nama kolomnya kode, terus nama pelajaran, oke. Kemudian values, kemudian di sini
txt kode ya. Nah, seperti ini. Kemudian seperti ini ya. Nah, di sini adalah txt nama. Seperti itu ya rumusnya ya. Jadi ini mau dimasukkan ke dalam tabel, ke kolom ini, kemudian txt nama akan dimasukkan ke dalam kolom ini ya, sama-sama punya pemisah ini. Kemudian karena txt kode dan txt nama adalah karakter atau string ya, maka harus dikasih tanda petik 1. Nah, nanti kalau Anda memasukkan data berupa angka, kemudian di dalam tabelnya itu menggunakan tipe data integer int, maka di sini mungkin tidak perlu Pak, tidak menggunakan tanda petik 1 seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, di sini baru di sini ada perintah di sini. MySQL query. Nah, MySQL itu ya. Koneksi DB. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah perintah yang kita buat, perintah SQL-nya. Itu saya masukkan ke dalam variabel MySQL, kemudian variabel ini saya jalankan di sini. Ya. MySQL ini kita jalankan di sini. Koneksi DB adalah asalnya dari sini tadi. Oke. Nah, kemudian setelah ini saya kasih keterangan echo data berhasil disimpan, seperti itu. Oke, saya simpan ya. Nah, Ctrl S. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dikecilkan juga bisa dibesarkan ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, skripnya sudah selesai. Bagaimana sekarang cara menjalankannya? Oke ya. Jadi kalau Anda ingin mengikuti skrip ini, silahkan di pause. Saat ini juga di pause videonya, kemudian Anda ikutin menulis programnya, nanti baru dilanjutkan lagi. Saya langsung aja ya. Saya untuk menjalankan programnya, program pelajaran underscore tambah PHP ini, caranya adalah kita masuk lagi ke browsernya. Saya buka tab baru, ketikkan localhost slash apa nama folder kerja kita setelah itu SIA sekolah. Nah, maka di sini localhost SIA sekolah, terus slash lagi, enter. Nah, ini adalah file pelajaran tambah yang tadi kita buat, bisa langsung diklik. Nah, ini formnya sudah jadi ya. Formnya sudah kelihatan. Sekarang kita bisa mencoba klik tombol simpan. Tuh, data kode belum diisi, silahkan diperbaiki. Ya. Nah, ini adalah validasi yang diciptakan oleh skrip ini. Nih. Ya. Tadi kan kodenya belum diisi. Maka muncul konfirmasi ini. Oke ya, kita coba isi datanya ya. Misalnya pelajaran P01, terus misalnya bahasa Indonesia. Saya simpan ya. Nah, kan nih data berhasil disimpan, berarti kembali ke Dreamweaver ya, berarti skrip ini berhasil dijalankan ya. Tuh. Oke, saya akan mencoba menambahkan data baru kedua, pelajaran W02 bahasa Inggris. Saya simpan lagi ya. Ya, ini data berhasil disimpan. Oke, apakah data-data tadi memang berhasil disimpan di dalam tabel? Saya buktikan ya. Kita masuk ke PHP-admin lagi. Nah, silahkan klik nama tabelnya lagi. Nah, ini ya kan?
Iya, datanya sudah masuk sekarang nih ya. Coba sekarang kita tambahkan lagi ya. Data pelajaran ketiga P03, misalnya matematika. Simpan. Ya, kemudian P04, misalnya fisika. Simpan lagi. P05, misalnya di sini biologi. Nah, kita lihat lagi, masuk ke PPMadmin. Saya klik lagi browse ya. Iya, nih sudah masuk. Nah, sekarang selesai deh kita pekerjaan kita dalam membuat program tambah data pada tabel pelajaran ya, gitu. Silahkan Anda pelajari, pahami dulu ya. Nanti selanjutnya kita akan membuat program untuk tambah data siswa. Iya. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Nah, nih. Sekarang kita akan membuat program tambah data atau simpan data siswa. Sama ya, tambah data atau simpan data siswa. Tambah data atau program simpan data sama. Caranya sama ya. Sekarang adalah tabelnya adalah siswa. Nah, coba sekarang Anda mencoba membuat sendiri tanpa melihat panduan dari saya ya. Saya yakin Anda sudah bisa ya, karena tadi sudah melihat ya. Oke. Jadi tutup video ini, kemudian Anda coba ya. Kemudian nanti kalau Anda tidak bisa, baru melanjutkan video saya ya. Oke, ayo silakan dicoba. Adik-adik silahkan coba. Mas silahkan dicoba. Adik-adik silahkan dicoba, mas silahkan dicoba. Nah, ini saya sambil mempraktekkan ya. Saya juga akan membuat program tambah untuk data siswa. Oke, nih saya akan membuka dokumen baru, klik file, new, pilih dynamic, pilih PHP, klik create. Kemudian saya simpan langsung filenya. Nah, simpannya langsung di sini di folder yang sama. Misalnya siswa tambah PHP. Saya klik save. Oke. Saya klik di sini aktif di halaman desain. Ya, di sini judulnya, di title-nya saya buat tambah data siswa. Oke. Selanjutnya apa? Nah, kita aktif di tab form ini ya. Masukkan area form baru. Nah, ya. Kemudian di sini dibesarkan ini propertiesnya. Nah, actionnya dialamatkan sama siswa underscore tambah PHP. Kemudian targetnya pilih self ya. Oke, kemudian klik lagi di area sini. Jangan lupa klik simpan dulu ya, atau langsung dari keyboard Anda tekan Ctrl S. Oke, klik di sini. Nah, sekarang kita tambahkan kerangkanya ya. Oke, saya akan lihat dulu ya. Kotak isiannya ada berapa ini? Tabel siswa 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 ya. Ada 7. Berarti saya akan membuat kerangka sebanyak 9. Nah, klik di sini ya. Jadi klik common, kemudian klik, jangan lupa ini harus di dalam area bintik-bintik merah ini ya. Kemudian di sini klik common, kemudian klik table, panjang datanya misalnya 789, dan kolomnya tetap ini. Ini panjangnya sini saya buat aja misalnya 800 pixel. Oke, saya klik go ya. Oke, seperti biasa yang bagian atas dipilih seperti ini. Kemudian kita merger ya.
Nah, seperti ini. Nah, oke. Sini tambah data siswa. Kemudian saya beri bold, tebalkan ya. Kalau mau beri warna bisa di sini backgroundnya misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini susunannya adalah misalnya kode, nama siswa, kemudian NIS, nomor induk ya. Kemudian di sini kelamin. Di sini misalnya agama. Kemudian alamat, nomor telepon. Oke. Kemudian ini saya rapikan ke sini. Ini saya kasih titik 2 biar lebih bagus. Maaf. Oke, sini saya rapikan lagi. Oke, sekarang silahkan Anda menambahkan kotak isiannya ya. Sini klik form lagi, saya tambahkan sini, saya cancel. Ini txt, kode, panjang datanya 4, 10 misalnya ya. Nah, di sini saya tambahkan lagi, cancel lagi. txt, nama, panjang datanya 100, ini di sininya 60 misalnya, 60 ya, atau misalnya lebih ya, 80 juga boleh deh. Nah, ini NIS-nya, nomor induknya, tambahin lagi, ini cancel lagi. Nah, ini txt, nah misalnya NIS maksimalnya 20, panjangnya misalnya 20 juga misalnya. Nah, ini kelamin ya. Kelamin tadi sudah saya contohkan, sudah saya beri gambaran kalau kelamin itu pilihannya adalah hanya satu karakter ya, P dan P itu untuk perempuan, kemudian L untuk laki-laki. Sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan list menu atau combo box ya. Kalau ini namanya text field, sekarang untuk kelamin dan agama menggunakan text menu nih, list menu ya. Jadi klik di sini, kemudian klik di sini. Nah, ini pilihannya ini, cancel saja. Tuh. Nah, seperti itu ya. Namanya sama. Misalnya saya kasih nama CMB, kelamin ya. Nah, kemudian untuk membuat pilihannya itu perempuan atau laki-laki, klik di sini. Nah, ya. Ini pertama labelnya misalnya laki-laki. Nah, di sini nilainya adalah L. Nah, kemudian di sini saya klik tambah. Kemudian perempuan, saya masukkan nilainya. Nilai itu, value itu nanti yang akan disimpan ke dalam tabel database ya, P ya. Oke, sudah ya. Nah, kemudian tambahkan lagi misalnya nah seperti ini. Misalnya ini diisi titik misalnya gitu ya. Value nya misalnya 0 misalnya ya. Oke, saya klik OK ya. Nah, tuh ya. Nah, supaya tadi yang terpilih pertama adalah titik-titik tadi, maka kita edit ya. Nah, ini bisa dinaikkan ini. Nah, seperti itu ya. Maka nanti hasilnya oke, seperti itu. Nah, sekarang
Agama sama, agama kita pilih ini juga list menu ya. Nah misalnya cancel aja, ini misalnya CMB agama. Untuk pilihannya kita pilih di sini, klik. Pertama kita kasih kosong aja ya dulu, misalnya ini di sini kosong, kemudian saya klik tambah. Nah ini misalnya agama Islam, value nya juga Islam, samain aja. Nah, misalnya klik lagi. Dan seterusnya ya, dan seterusnya silahkan Anda buat sendiri. Hindu, Buddha, mungkin Konghucu. Nah seperti itu. Oke, sekarang alamat itu sama dengan ini text field ya. Klik lagi di sini, cancel lagi. Nah ini misalnya txt alamat, max-nya misalnya 100, panjangnya misalnya juga berapa tadi itu, 80 ya, 80 ya, sama dengan ini. Nomor telepon sama juga menggunakan text field, cancel. txt telepon misalnya, max-nya adalah 20, di sini misalnya 20 juga atau 30 ya. Oke lah 20 saja. Nah seperti ini. Oke ya, terakhir saya tambahkan tombol nih, buton, cancel lagi. Nah di sini sama juga, kasih nama btn simpan. Nah di sini simpan data tuh ya. Oke, jangan lupa simpan dulu, Ctrl S ya. Oke, sekarang formnya sudah berhasil dibuat nih. Jadi form ini sebetulnya tanpa harus kita membuat programnya kayak ini, form ini sudah bisa terlihat loh. Nah coba ya, saya jalankan lewat browser ya. Nah seperti ini. Ini saya tinggal menghapus saja di sini. Saya klik. Nah di sini kelihatan ya. Klik siswa tambah, tuh kan sudah terlihat kan, sudah berjalan tuh kan, pilihannya ada tuh ya. Kalau diklik belum ada efeknya karena kita belum membuat programnya. Nah sekarang kita lanjut ya, kita lanjut masuk ke Dreamweaver lagi. Oke, masuk ke halaman kode lagi sini. Iya, digeser ke atas. Nah kita membuatnya di sini di atas sendiri, enter. Sama seperti yang tadi, buka PHP. Nah seperti ini ya. Nah saya membuat koneksi juga, koneksi MySQL. Nah tadi karena saya sudah membuatnya ya, saya copy saja ya di sini. Ini saya copy, saya letakkan di sini biar cepat ya. Nah seperti ini ya, kan ini sama ya. Jadi setiap form nanti kita harus membuat seperti ini karena ini adalah connect ke MySQL nya, kemudian ini membaca database nya ya, seperti itu. Nah sekarang sama juga, hampir sama dengan seperti ini membaca seperti ini ya, membaca seperti ini. Anda mau mengkopinya nggak usah ya, jadi saya perlihatkan dari sini saja, membaca misalnya tombol simpan. Nah sini ya, mulai dari if, misalnya reset, misalnya di sini gini, simpan. Ini sebetulnya
cara menulis yang paling benar itu seperti ini. Kalau belum ahli nanti seperti ini. If, nah seperti ini. Nah ini langsung ditutup kurung gini. Nah nanti di sini kan ada iset ini. Iset. Nah seperti ini lagi. Baru di tengahnya kita buat seperti ini. Ini ada langsung muncul ini post. Nah ini langsung tutup. Nah seperti ini. Petiknya 1 kali 2. Nah, 1. Kemudian btn simpan. Nah seperti ini. Kemudian saya enter ya. Jadi ini artinya adalah membaca tombol tombol simpan saat diklik. Nah baru sekarang membaca kotak isian form. Nah kotak isian form itu dimulai dari ini, saya kecilkan ya, ini saya klik sini. Mulai dari ini kode ya, sama ini. Variabel dulu. Nah ini tanda angka dolar itu variabel. Kemudian di sini nah ini post. Nah seperti ini kan. Nah di sini di tengah ini. Nah seperti ini ya. Nah selanjutnya sama semua. Anda bisa mengkopinya di sini. Nah nanti tinggal ganti aja nih, kodenya diganti di sini, nama. Nah itu ya, nis copy ini. Nah, saya tekan tab ya. Nah seperti ini. Terus kemudian apa itu, nis. Nah ini kelamin juga sama semua ya, gitu semua. Nah oke, terus saya copy. Nah, setelah kelamin, agama ya, copy sama karena tekniknya sama, daripada kita ngetik kan lama. Ini saya contohkan untuk mengcopy. Agama sudah, kemudian alamat. Nah ini alamat, kemudian nomor telepon. Nah maaf ini tadi hilang kemana ini dolarnya. Oke, alamat sudah, nomor telepon. Nah sudah ya. Jadi ini adalah perintah untuk membaca kotak isian ya, kotak form. Jadi dari sini ini untuk membaca kotak form ini sesuai nama yang kita sudah buat tadi ya. Namanya kan tadi sudah dibuat di sini. Nah, jadi disesuaikan namanya ini. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kembali ke halaman kode. Nah selanjutnya kita membuat validasi. Validasi itu fungsinya adalah jika kosong nanti kita akan beri konfirmasi ya. Misalnya if txt kode itu berisi kosong, maka seperti ini caranya buat program. Jika kodenya kosong, maka sini saya echo data kode belum diisi, silahkan dilengkapi misalnya. Nah di sini saya enter else. Nah karena kita masih mau memvalidasi yang ini, maka di sini if lagi sama persis seperti ini. Saya copy juga bisa. Nah seperti ini. Nah ini, tapi ini sekarang ini sama ya, maaf ini satu aja. Nah data nama. Nah gitu ya. Kemudian karena masih ada yang divalidasi lagi, maka saya enter else. Berarti if lagi ya, sama dengan ini, if lagi. Saya copy lagi di sini. Nah seperti ini. Nah sekarang nis ya, nis belum diisi. Terus ya, masih ada lagi, ada else. Nah karena masih ada lagi, misalnya sekarang kelamin ya,
kelamin, maka seperti ini lagi, if lagi. Nah, saya copy ya, ini kelamin. Nah, kalau kelamin tadi kan kosongnya itu kita tulis kosong ya, nih kelamin kosongnya nggak terpilihnya kan kita isi kosong, maka di sini saya ketik kosong di sini. Nah, seperti ini. Maka data kelamin belum diisi, belum dipilih. Masih ada lagi nggak yang perlu divalidasi? Saya lebarkan ya. Nah, masih ada lagi? Masih ada lagi. Else. Nah, ada lagi kan? Nah, ada lagi ini. Nah, seperti ini. Caranya sama dengan ini tadi ya. Nah, ini sama seperti ini. Agama belum dipilih ya. Ada lagi nggak? Agama, alamat, nomor telepon. Oh, masih ada 2 lagi. Misalnya else, ada lagi ya. Ada lagi, berarti sama seperti ini. Misalnya alamat. Alamat belum diisi. Ada lagi nggak? Oh, ada. Else ya, sama dengan seperti ini. Atau langsung di copy ini juga bisa tadi. Seperti ini. Nah, seperti ini. Mau telepon. Nah, oke. Else lagi. Kemudian masih ada lagi nggak yang perlu divalidasi? Udah nggak ada. Kalau udah nggak ada, maka langsung saja seperti ini. Tutup, buka tutup kurawal ya. Tadi kan seperti ini nih, else, tapi kalau karena ada lagi masih ada if lagi. Tapi karena ini sudah nggak ada yang perlu di if lagi, yang perlu dipertanyakan lagi apakah dia kosong atau enggak, maka langsung aja di sini buka tutup kurawal, enter. Nah, disinilah tempatnya kita membuat script untuk menyimpan data. Seperti itu ya. Oke, sudah paham ya? Seperti itu. Nah, sekarang baru di sini kita membuatnya. Caranya sama dengan seperti contoh di sini tadi nih, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Anda bisa mencobanya sendiri? Silahkan. Kalau tidak, silahkan ikutin saya misalnya. Nah, seperti ini. Saya tulis insert into siswa. Nah, kolomnya apa saja? Kode siswa, nama siswa, NIS, kelamin, agama, kemudian alamat, nomor telepon. Nah ya, udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, udah ya. Saya enter aja ya. Nah, saya tap biar rata dengan sini. Nah, kemudian values kayak gini. Saya tutup aja langsung ya. Nah, seperti ini. Nah, tanda petiknya harus gini. Nah, seperti ini. Ya, jadi karena kita akan memasukkan data berupa karakter ke sini, maka harus ada tanda petiknya. Nih. Ya, koma. Seperti itu ya. Kemudian untuk kode siswa, datanya dimasuki dari ini. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian tanda petik 1 2 kali lagi. Nah, ini petik 1 tapi 2 kali. Nah, gini. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Berarti sekarang datanya di sini nama. Ya, ini koma. Jadi kalau jangan salah begini ya. Ini petik 2 namanya. Nah, petik 1 begini. Nah, kemudian NIS tutup petik 1 koma. Jangan lupa ya. Oke, petiknya. Jadi
Jangan sampai ini seperti ini, nanti salah, error nanti. Nah, ini sudah kelamin ya, kelamin. Copy kelamin. Nah, di sini petik 1 dulu, paste, tutup dengan petik 1, koma. Kemudian agama. Petik 1 buka, paste. Nah, ditutup. Terus kemudian alamat. Oh, ini alamat kok, alamat harusnya ya. Oh, alamat sini. Maaf ya, salah tadi. Alamat. Sini petik 1 dulu, koma. Kemudian nomor telepon. Harus ikut ya tanda dolarnya. Nah, petik 1, paste, koma. Nah, sekarang udah nggak pakai koma lagi nih. Petik 1 udah. Tutup ya. Simpan ya, jangan lupa Ctrl S atau klik sini. Oke. Jadi kalau dilogikakan adalah insert into siswa, kolom yang mau diisi adalah kode siswa, datanya itu diisi dengan ini, variabel ini. Nih, kemudian koma ini sama-sama koma. Nama dari sini isinya, NIS dari sini isinya, kelamin dari sini, agama dari sini, alamat dari sini, nomor telepon dari txt nomor telepon ya. Alamat dari txt alamat, agama dari cmb agama, kelamin dari cmb kelamin. Oke, diurutkan ya. Jadi jangan sampai tertukar, nanti datanya tertukar. Nah, setelah selesai Anda enter ya, seperti ini. Kemudian baru dijalankan MySQL query. MySQL query itu adalah perintah untuk menjalankan print SQL ya. Nah, seperti ini. Koneksi DB. Nah, udah ini. Misalnya gitu. Itu ya. Waduh, kok lupa saya. Oh iya, SQL error. Ya, kok jadi lupa nih. Oh, udah malam mungkin ya. Nah, ini ya. Oke, seperti itu. Oke, baru di bawah kita tulis oke, seperti itu. Saya simpan ya. Ctrl S. Nah. Oke. Jadi ini adalah script untuk connect ke MySQL, membaca database, kemudian ini membaca tombol saat disimpan, ini membaca data dari form-form inputan, kemudian ini adalah untuk membaca untuk memvalidasi sampai sini, kemudian ini adalah script untuk menyimpan datanya ya. Sebetulnya yang diperlukan hanya ini sama ini ya. Nah, ini adalah validasi. Jika tidak divalidasi maka nanti ada data kosong yang bisa tersimpan ya, seperti itu. Simpan. Oke. Kita coba ya programnya dari sini. Oke, di klik sini kemudian di enter atau diklik sini refresh dulu. Oke, saya akan coba klik. Tuh kan udah ada konfirmasinya. Saya akan coba ya masukkan data siswa pertama S001, misalnya namanya adalah Fitria Prasetyawati, NIS-nya misalnya 15001 misalnya, kelaminnya adalah perempuan, agamanya Islam, kemudian alamatnya Raman Aji, Raman Utara, Lampung Timur, nomor teleponnya 0819. Ini saya nomornya asal aja ya. Kemudian saya klik simpan.
data. Alhamdulillah, ini kan data berhasil disimpan ya. Kita coba ya, lihat hasilnya dari database. Saya klik phpMyAdmin lagi. Nah, klik nama tabelnya siswa. Nah, ini adalah datanya sudah tersimpan di sini kan. Berhasil kan? Ya, ayo coba kita menambah data baru ya. S002. Namanya misalnya Safety Suhesti. Listnya 15.00.002 misalnya. Perempuan lagi, Islam, alamatnya misalnya misalnya Tuhan Ratu Baru Wai Jepara. Yang di sini 0814. Nah, ini saya sembarang aja, saya simpan ya. Oke, tidak error. Data berikutnya S003. Nama siswanya misalnya Hernanto Nanung. Listnya 15.00.003 misalnya. Kelaminnya misalnya laki-laki, agamanya Katolik misalnya. Alamatnya misalnya Jalan misalnya Braja Asri Wai Jepara 0819. Nah, misalnya ini awuran juga ya. Oke, simpan ya. Iya, kita lihat ya hasil datanya. Klik di sini, saya klik siswa. Iya, berhasil kan? Nih, datanya sudah tersimpan sebanyak 3. Nah, begitulah caranya. Mudah bukan? Cara membuat program untuk simpan data ya. Silahkan Anda pelajari terus ya. Jadi kalau Anda tadi ingin mudah dalam membuat programnya, Anda bisa setiap langkah di pause. Misalnya ini ya, nih coba perlihat untuk siswa tambah. Ini skripnya seperti ini ya. Nah, pada saat seperti ini Anda bisa pause videonya ya, di pause, dihentikan, kemudian Anda contek skripnya. Nah, oke, saya teruskan ya. Nah, sampai seperti ini. Karena di sini pada video ini Anda tidak dapat mendownload source code-nya ini ya. Anda hanya bisa mengikuti dari video ini. Jadi saya mohon maaf ya, Anda tidak akan bisa mendownload source code yang kami ajarkan di sini, yang saya ajarkan di sini. Jadi Anda hanya bisa memprakteknya aja ya. Silahkan Anda berusaha untuk bisa mempraktekkan programnya ini ya. Jadi Anda harus belajar. Anda tidak usah harus saya minta source code-nya. Jangan sampai Anda nanti di komen di video YouTube saya ini, Anda, Mas tolong dong minta source code-nya. Jangan sampai Anda bilang pelit banget sih, jangan ya. Karena ini memang saya benar-benar ingin mengajarkan dan Anda harus mempraktekkan dari apa yang saya ajarkan ini. Jadi kalau Anda hanya ingin meminta, mungkin nggak usah membaca atau melihat video saya ini ya. Jadi silahkan Anda praktekkan. Oke, seperti itu ya. Terima kasih, selesai ya. Nanti berikutnya Anda akan belajar membuat program tambah data untuk nilai siswa ya. Jadi untuk nilai. Jadi tabel ini nanti akan Anda pelajari di video berikutnya, yang mana nanti dalam formnya itu ada combo atau list menu yang asalnya dari data siswa dan data pelajaran. Jadi nanti datanya berelasi. Begitu ya. Oke. Terima kasih ya atas telah mengikuti video kami ini. Nah, sebagai bocoran, sebetulnya yang saya ajarkan tadi itu adalah bagian dari buku ya. Bagian dari buku yang saya tulis yang judulnya Membuat Sistem Informasi Akademik Sekolah dengan PHP, MySQL dan Dreamweaver. Yaitu penulisnya adalah saya sendiri. Buku ini bisa didapatkan atau Anda bisa beli dari alamat ini, buku skripsi. Maaf, selebihnya ini adalah promosi. Silahkan Anda menutup ini kalau memang Anda tidak mau melihat promosi saya. Nah, buku ini
Covernya adalah seperti ini. Jadi bisa Anda dapatkan lewat website kami. Nah, kami menjualnya dengan paket seperti ini. Ini paket pertama ya. Nah, Anda bisa SMS ke customer service saya ya. Atau paket keduanya ada nih. Jadi buku plus CD dan program pengembangannya yang ada pembayaran SPP-nya. Nah, ini harganya 650.000. Atau paket SIA yang ketiga. Nih. Jadi program SIA yang ada penambahan data jurusan untuk fokusnya ke siswa SMK. Atau paket yang keempat nih. Seperti ini. Harganya agak mahal karena mungkin agak lengkap ya. Semakin lengkap. Mohon maaf, saya menjualnya menggunakan versi ya. Jadi semua software itu biasanya kita buat dengan berdasarkan versi, sehingga kita juga bisa membuat harga berdasarkan versi itu. Jadi jangan sampai Anda, saya sudah punya bukunya kok di sana mahal dan beda. Apakah saya harus membeli? Sebenarnya Anda tidak harus membeli, tetapi karena saya memproduksi jadi dengan varian versi, maka terserah jika Anda menginginkan, Anda bisa membelinya. Ya. Seperti itu. Oke, Anda bisa memesannya di sini kalau berminat. Baik, selesai ya. Jadi video ini disponsori oleh beberapa situs saya. Jadi ini buku skripsi dan juga Bonafit Komputer. Kedua situs saya ini adalah menjual contoh-contoh program dan juga buku panduan yang dapat Anda gunakan untuk pembelajaran pengembangan program ya. Baiklah, mudah-mudahan video ini dapat menjadi manfaat bagi Anda, dan saya mohon maaf ya apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan pelajaran ini. Mudah-mudahan Anda bisa mengembangkan ilmu yang saya ajarkan walaupun cuma sedikit ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.